mengupas tabir manusia setengah dewa Satrio Piningit. Kisah tentang Satrio Piningit telah banyak dinubuatkan dengan berbagai nama, tapi tetap satu sosok, Imam Mahdi, Kalki Avatar, Maitreya, Las Mesiah. Para pemerhati dan penanti Satrio Piningit tentu tidak asing lagi dengan tafsir bait terakhir Jongko Joyoboyo. Satria berarti sifat sejati dari seorang pejuang dalam menegakkan kebenaran dan membela mereka yang tertindas dan teraniaya. Piningit sama dengan hidden, sifat yang berarti yang membatasi diri untuk tidak diketahui oleh publik dengan cara menyamar. Hidden Satria adalah putra dewa dalam bentuk manusia. Wujudnya tidak berbeda sebagai manusia pada umumnya. Ibunya adalah wanita Jawa, sehingga Hidden Satria juga disebut Jowo. Disebut anak dewa sebagai inkarnasi dari Nabi Hidden Satrio Hidir. Senjata Trisula Weda, benar, jujur, lurus, adalah perilaku Hidden Satrio sebagai seorang nabi. Ini adalah kebenaran yang disuarakannya. Suara kebenaran disebut sebagai Sabdo Palon. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diyakini oleh masyarakat, tetapi Quran bukan untuk Nation of Islam. Quran untuk semua umat manusia, baik yang hidup dan yang mati, tanpa membedakan latar belakang agama. Quran tidak hanya untuk umat manusia, tetapi juga memenuhi alam semesta. Imam Mahdi wajib menaklukkan alam semesta dan semua isinya untuk menerima dan membenarkan Al-Quran. Seluruh umat manusia, baik yang hidup maupun yang mati, seluruh kelas masyarakat, jin dan setan, tunduk menerima dan membenarkan Al-Quran. Imam Mahdi tidak punya urusan dengan simbol-simbol atau panji-panji Islam, karena Imam Mahdi diberi tugas untuk membenarkan agama Muhammad. Imam Mahdi adalah tugas membenarkan Quran mencakup kekuasaan, kehendak, dan kebenaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surat Fussilat 41:53. Sungguh berat nian tugas Imam Mahdi, berjuang sendirian. Tidak ada hari tanpa perang. Jika ada waktu luang, maka hanya akan diisi untuk mengatur strategi dan taktik untuk pertarungan berikutnya dan bertempur kembali. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, sekiranya kiamat itu bisa tertunda, bahkan satu hari Allah akan menundanya hanya untuk menyenangkan Imam Mahdi. Hadis ini menjelaskan betapa sulitnya tugas yang akan diemban oleh Imam Mahdi. Joyoboyo meramalkan akan munculnya seorang dewa berbadan manusia yang bersenjatakan Trisula Weda. Dewa memiliki konotasi pada tataran dimensi dunia gaib, sedang manusia memiliki dimensi pada tataran dunia nyata. Itu berarti dewa yang diprediksi oleh Joyoboyo akan muncul adalah seorang manusia yang hidup dan beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Semua aktivitas yang dilakukan orang itu berdimensi ganda, yaitu dimensi di dunia gaib dan dimensi di dunia nyata pada waktu yang bersamaan. Orang itu adalah Satrio Piningit. Satrio, seorang satrio dan piningit yang menyembunyikan diri, memiliki aktivitas di dunia nyata dan gaib. Sifat dan karakter Satrio Piningit dunia nyata berbeda dengan sifat dan karakter Satrio Piningit di dunia gaib. Sifat dan karakter itu dilakoni seorang diri. Joyoboyo secara terang benderang sudah memisahkan mana sifat dan karakternya di dunia nyata dan mana sifat karakternya di dunia gaib. Identifikasi itu sangat jelas di dalam ramalan tersebut. Berparas seperti Betoro Dewo Kresno, berwatak seperti Baladewa dan bersenjata Trisula Weda. Bait 159. Disebut dewa namun manusia biasa. Jongko Joyoboyo bait 170. Manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal Nan Suci, benar, lurus, jujur. Bait 164. Jika berperang tanpa pasukan. Bait 162. Berpakaian kurang pantas. Jongko Joyoboyo bait 163. Lalu siapakah Dewa Krishna itu? Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu. Secara umum ia dipuja sebagai awatara atau inkarnasi Dewa Wisnu.
ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Krishna sebagai awatara sekaligus orang bijaksana memiliki banyak sekali nama panggilan yang digunakan, antara lain Gopal, sang penggembala; Gopal pria yang gemar menggembala; Govinda yang melindungi sapi-sapi, daratan, lembah, bukit, dan sekalian alam; Ajanma yang tidak terbatas dan abadi; Adbuta, dewa yang penuh keajaiban; Sarveswar, dewa dari segala dewa. Bocah Angon memiliki kebiasaan mengumpulkan daun dan ranting. Kata daun dan ranting yang disebutkan Ugo Wangsit Siliwangi dalam bahasa asli Sundanya yaitu kalakai jeng ketunggul. Kalakai merupakan daun lontar yang biasa digunakan oleh orang kita pada zaman dulu sebagai lembaran daun untuk menulis, sementara tutunggul merupakan ranting pohon yang biasa digunakan orang kita pada zaman dulu sebagai pena untuk menulis, sehingga kalakai dan tutunggul bisa diartikan sebagai kertas dan pena. Jelas, Buddha Angon adalah sang penyair atau resi atau nabi dalam Islam. Buddha Angon bahasa ibarat yang menggambarkan Dewa Krishna sang gembala. Buddha Angon bukanlah sang gembala yang sesungguhnya yang biasa menggembala kerbau, sapi, kambing, itik, tetapi daun dan ranting untuk menulis, yang berarti sesungguhnya Buddha Angon adalah seorang penyair atau resi atau dalam Islam adalah nabi yang biasa membuat karya sastra keagamaan atau karya filosofi keagamaan. Semua bahasa dalam ramalan-ramalan kebanyakan menggunakan bahasa ibarat atau bahasa kiasan, memakai perumpamaan-perumpamaan, dan kebanyakan dari kita kurang bisa memahami. Untuk nama diri, kata Krishna muncul dalam Mandala 8 sebagai nama seorang penyair. Sebagai salah satu nama Vishnu, kata Krishna terdaftar sebagai nama ke-57 dalam kitab Wisnu Sahasranama, 1000 nama Wisnu. Kata Krishna dalam bahasa Sanskerta pada dasarnya merupakan kata sifat yang berarti hitam, gelap, atau biru tua. Kata tersebut berhubungan dengan kata hitam dalam rumpun bahasa Slavia. Sebagai kata benda feminin, kata Krishna digunakan dengan makna malam, hitam, kegelapan, cahaya hitam. Hidden night atau hidden satria yang artinya adalah satria peningit, sama-sama hitam atau cahaya hitam. Hidden night seperti Semar. Kali Yuga, zaman ke-8, zaman Kolobendu, zaman kemunculan Dajjal, zaman Edgar, merupakan zaman kehancuran. Banyak manusia mulai melupakan Tuhan, banyak moral manusia yang rusak parah. Kaum pria banyak berkuasa dan wanita dianggap sebagai objek pemikat nafsu mereka. Banyak siswa berani melawan gurunya, banyak orang-orang yang mencari nafkah dengan tidak jujur, dan banyak lagi kepalsuan, kebohongan, kejahatan, dan tindak kekerasan. Pada zaman ini, uang yang paling berkuasa, hukum dan jabatan mampu dibeli dengan uang. Nabi Khidir adalah sosok yang dihormati di Muslim dan wilayah Islam yang dipengaruhi, diyakini, dijelaskan dalam Quran sebagai hamba yang benar dari Allah, dan ia memiliki kebijaksanaan agung atau pengetahuan mistik. Dalam tradisi Islam dan non-Islam yang berbeda, Khidir adalah berbagai digambarkan sebagai utusan nabi, wali, atau dalam beberapa kasus sebagai non-abstrak dewa yang mengambil tempat duniawi dari Allah sebagai Deus Otiosus. Sosok Al-Khidir telah sinkretis dari waktu ke waktu dengan berbagai tokoh termasuk Trimurti Brahma the Creator, Krishna, Wisnu, dan Siwa. Lalu apa kesamaan Dewa Wisnu dan Nabi Khidir? Sama-sama dikenal bijaksana, pemelihara, dan pelindung. Sama-sama abadi. Wisnu meminum soma menghasilkan keabadian, Amrita Rigveda 8483. Khidir meminum air kehidupan yang membuatnya abadi. Wisnu dan Khidir sama-sama dianggap sebagai dewa pelindung sungai Indus. Dalam miniatur India, Khidir perjalanan di atas ikan besar mensyaratkan citra avatar Wisnu pertama, Matsya, ikan yang menyelamatkan manusia pertama, Manu. Khidir menyelamatkan dan melindungi orang-orang di saat bahaya dan kesusahan. Dia menyimpan murni hatinya dari pencurian, tenggelam, ular, dan kalajengking. Sejak zaman awal dalam bentuk air dan cahaya, penduduk setempat telah mengkultuskannya sebagai dewa pelindung sungai Sindhu, sungai Indus, Pakistan. Di Pakistan, yang mempertemukan Hindu dan tradisi Islam, daerah dalam cerita rakyat populer. Dalam akun Hagiografika, menggambarkan Ramdev sebagai Satria Rajput. Kata Hindu atau Sindhu dalam bahasa Sanskerta adalah tergolong kata benda maskulin yang berarti titik-titik air, sungai, laut, atau samudra. Air melambangkan Amrita yang diartikan air kehidupan yang kekal abadi, dipergunakan dalam upacara-upacara agama Hindu dalam bentuk tirta atau air suci.
Lalu antara Kresna dan Semar. Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Baratayuda menurut versi aslinya, penasihat pihak Pandawa hanya Kresna seorang, maka dalam pewayangan versi Indonesia jumlahnya ditambah menjadi 2, dan yang satunya adalah Semar. Dalam versi Sunda, Semar dikenal sebagai titisan jelmaan dari Bathara Wisnu. Munculnya tokoh Semar diterjemahkan sebagai kehadiran sang ilahi dalam kehidupan nyata dengan cara yang tersamar. Semar dikenal juga sebagai Ismoyo yang berasal dari kata maya. Maya adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu. Yang ada itu sesungguhnya tidak ada, yang sesungguhnya ada ternyata bukan, yang bukan dikira iya, yang wanter bersemangat hatinya hilang kawantarane, semangatnya sebab takut kalau keliru. Maya atau Ismaya, cahaya hitam, juga disebut Semar yang artinya tersamar atau tidak jelas. Semar atau Ismaya adalah penggambaran sesuatu yang tidak jelas tersamar, penuh misteri. Semar menjadi tanda sebuah rahmat ilahi wahyu kepada titahnya. Semar adalah sebuah misteri, rahasia sang pencipta. Rahasia tersebut disembunyikan orang-orang yang egois, tamak, iri, dengki, congkak, dan tinggi hati, namun tetap terbuka untuk orang-orang yang sabar, tulus, luhur budi, dan rendah hati. Dan orang yang dianugerahi sang rahasia atau Semar, hidupnya akan berhasil ke puncak kebahagiaan dan kemuliaan nan abadi. Semar atau Ismoyo adalah penggambaran sesuatu yang tidak jelas tersamar. Banjir bandang ana ngendi-endi, gunung jeblok tan Anjarwani, tan ngimpeni, getinge kepati-pati marang satrio kang oleh pati geni, mergo wedi kapiyak wadine sapa sira sing sayekti, jangka jaya-jaya. Banjir bandang terjadi di mana-mana, gunung meletus tak terduga tanpa memberi isyarat sebelumnya. Kebencian orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang memalsukan dirinya dengan mengembar-ngembari satrio piningit untuk mengelabui masyarakat demi mendapatkan popularitas dan kekayaan, begitu sangat mendalam terhadap sang satrio yang menjalani tirakat tingkat tinggi karena takut terbongkar rahasia siapa diri mereka yang sejati.